Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan semoga Anda bersama keluarga Anda dimanapun Anda berada. Tetap kuat selalu, ya baik-baik saja. Kita akan berbicara tentang sosok pemain yang satu ini ketika Ketua Umum PSSI Erick Thohir sejak kemarin malam itu memposting dalam Instagram dia bahwa Justin Hubner, pemain yang sempat ya dicoret tidak diteruskan untuk proses tahapan naturalisasi dia sejak Maret yang lalu, ini dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 ketika kita menjadi tuan rumah sebelum dicoret oleh FIFA. Kembali sekarang dihidupkan kembali oleh Erick Thohir, dan Erick Thohir seperti ada silent operation di sini. Diam-diam tapi kemudian memberikan sentakan, memberikan kejutan di sini bahwa proses naturalisasi dari Justin Quincy Hubner, pemain berusia 20 tahun ini, segera dituntaskan. Artinya sebentar lagi Justin Hubner ini akan mendapatkan hak dia sebagai warga negara Indonesia, mendapatkan paspor, mendapatkan KTP, dan dia masuk di dalam list pemain tim nasional Indonesia. Erick mengatakan bahwa sudah ada pembicaraan sebelum dia memposting tentunya tentang Justin Hubner ini. Dia sudah melakukan obrolan dan akhirnya ada kesepakatan disetujui. Justin ingin meneruskan proses itu karena memang sayang ketika di DPR itu sudah diketok ya, baik di Komisi 3, Komisi 10 dibawa ke sidang paripurna, dan akhirnya dia bersama dengan Ivar Janner, Rafael Struik ini ya, bisa menjadi warga negara Indonesia, namun hanya dua yang diterusnya, Ivar dan Rafael. Justin ini terhenti karena ada sesuatu hal yang tidak deal di akhir-akhir dan akhirnya prosesnya dihentikan. Makanya saya bilang ini sudah di tahap yang sebenarnya mereka bisa mendapatkan atau Justin Hubner ini akan mendapatkan warga negara Indonesia. Tapi tetap dia menginginkan, dia terus memantau ya perkembangan tim nasional Indonesia, dan sudah bisa dikatakan bahwa hatinya sebenarnya untuk Indonesia. Ya, soal nanti yang lalu itu ada sesuatu yang mengganjal, Justin sudah mengambil hikmahnya ya, bahwa untuk ke depan tidak akan terjadi lagi. Makanya selalu ada dia memberikan emoji dengan love-nya dia sangat mencintai Indonesia, dan ini juga yang menggerakkan hati dari Ketua Umum Erick Thohir yang secara diam-diam menjalin hubungan, berbicara dengan Justin sebelum ada keputusan dari Erick untuk bisa menarik kembali Justin Hubner, karena memang dia ingin untuk menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat. Itu saya bilang sayang. Kalau memang Ketua Umum bilang sudah di tahap akhir, ya benar. Karena sekarang proses dia itu tinggal tanda tangan Presiden Jokowi, diambil sumpah, selesai. Nah, satu tahap terakhir yang ditunggu adalah peralihan untuk federasi. Perpindahan ini dari KNVB, ya PSSI-nya di Belanda, ke kita. Dan kalau dikebut ini November ini dia bisa mendapatkan itu. Karena kan tidak lama kalau menunggu tanda tangan Kepres ya atau Presiden Jokowi, sebentar aja sampai langsung tanda tangan, selesai, dan bisa diambil sumpah langsung. Ya, itu saya bilang ini mumpung masih di awal November, kalau cepat ini di akhir November sudah tuntas bagi Justin Hubner atau di awal Desember. Nah, dia itu sudah bisa bermain di Piala Asia yang akan berlangsung di Qatar dari 12 Januari sampai dengan 10 Februari 2024. Jadi dia akan ke sana, dipersiapkan oleh STY ketika dia sudah oke, dan dia akan bermain juga di Piala Asia U23 yang juga akan berlangsung di Qatar di April dan Mei tahun depan juga. Jadi ini sangat bagus sekali ya, ketika dia sudah menyatakan siap untuk membela tim nasional Indonesia. Bukan hanya di Piala Asia Senior, Piala Asia Junior, U23 dia bisa ditempatkan di sana. Tapi ada pertandingan untuk Piala Dunia zona Asia di mana kita berada di grup F. Dia bisa bermain melawan Vietnam dalam 2 pertandingan di bulan Maret 2024.
Ya, lawan Vietnam itu tanggal 21 dan tanggal 26 Maret, di mana kita menjadi tuan rumah lebih dulu, dan juga sebelum kita ke Vietnam. Nah, Justin Hubner ini bisa menjadi bagian di dalam skuad STY sampai kita akan menjamu Irak ya, pada tanggal 6 Juni dan menutup dengan pertandingan melawan Filipina pada tanggal 11 Juni. Semua di dalamnya Justin Hubner bisa bermain. Dengan kepastian ini bahwa opsi STY di belakang itu banyak. Kita mendapatkan pemain yang bagus. Kalau dibilang dengan Justin Hubner ini, dia mendekati masuk ke grade A. Sekarang dia berada di tim U21 Wolf ya, Wolverhampton Wanderers yang ada di Inggris. Sebentar lagi dia akan masuk di tim utama Wolf. Tinggal menunggu waktu. Ya, sebagai pemain belakang dia kapten di Wolf dan pasti diincar untuk bisa bermain di tim utama. Saya pikir untuk musim depan dia layak untuk bermain di tim utama. Ya, karena Wolves membutuhkan pemain belakang, pemain muda seperti Justin Hubner ini. Di sana sudah pemain-pemain yang mungkin sebentar lagi akan masuk ke 30 tahun, karena ada Craig Dawson, ya ada Max Kilman, ya ada Bueno di sana. Nah, dia yang digadang-gadang untuk ikut masuk dalam gerbong Wolves di tim utama. Semoga ini akan menjadi sejarah buat kita ketika Justin Hubner menjadi pemain warga negara kita dan bermain tim nasional, kemudian dia bermain di tim utama di Wolves untuk di Liga Premier, itu sejarah pertama untuk seorang pemain tim nasional Indonesia. Ya, jadi di belakang kita semakin kuat sekarang. Nah, kenapa semakin kuat? Karena ada Elkan Bagot, ada Jordi Amat, ya ada Rizky Ridho. Ya, nantinya proses lagi sekarang Jai Isyes itu selesai, Jai akan bermain. Nah, ini juga membuat kita kuat benteng pertahanan kita. Jai bisa didorong sebagai gelandang bertahan. Kemudian Justin bisa menjadi opsi di belakang untuk siapapun itu. Bermain dengan Jordi dan Elkan atau bermain dengan Ridho bersama dengan Elkan. Nah, yang paling penting bahwa di U23 nantinya kita kuat. Dengan Justin Hubner, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho, bisa teman-teman bisa membayangkan kekuatan kita. Ya, di saat kita bermain di Solo aja, di mana saya juga pergi ke Solo dan melihat di pertandingan kualifikasi kemarin untuk U23, belum ada Justin Hubner, masih ada di belakang Ridho dan Elkan Bagot. Itu bagus sebelum ada pasangan Komang masuk di sana, karena kita juga masih punya Dewangga. Jadi oke lah. Ya. Kabar sukacita, kabar yang gembira ketika Ketua Umum mengumumkan ini dan disambut dengan baik oleh Justin Hubner. Respon dia oke. Ya, dia sangat senang dan dia mengatakan ingin maju bersama tim nasional Indonesia, ingin terbang tinggi bersama dengan tim nasional Indonesia. Karena itu yang menjadi tekad dia. Ya, mungkin saja kalau ada masalah-masalah bersih-bersih yang lalu, dia minta maaf, tetapi kedepannya dia akan fokus konsentrasi di tim nasional kita, karena sebentar lagi kita akan mendapatkan pemain yang bagus seperti Justin Hubner ini. Nah, sekarang di belakang sudah kuat, tinggal ke depan nantinya STY akan berpikir. Paling tidak akan mendapatkan lagi 2-3 pemain untuk bermain di lini serang, satu di gelandang serang dan 2 lagi di depan, walaupun kita masih punya ada Rafael, tetapi kita butuh pemain di garis depan. Kalau kita bisa mendapatkan ini, luar biasa bagi tim nasional Indonesia. Ya, wajar saja kalau Vietnam atau Thailand itu ketar-ketir sekarang dengan proses perkembangan tim nasional kita, dengan pemain-pemain keturunan yang punya darah dengan kita di sini, baik lewat ibu, bapak, kakek, nenek. Dan mereka berhak untuk bisa mendapatkan itu dan memakai tim nasional. Ya, karena mereka menjadi bagian juga penting bagi kita. Oke, dengan saya Bung Ropan, ya saya juga sangat senang sekali ketika mendengar ini. Dan apa yang dikatakan Erick Thohir kita harus sambut dengan luar biasa, mengajukan jempol bahwa Erick tidak memadamkan ya bagaimana kerinduan, keinginan dari seorang Justin Hubner ini menjadi bagian terpenting di tim nasional kita. Dia menghidupkan kembali asa itu karena memang sayang sudah melewati DPR, tinggal hanya ada step yang paling gampang saat ini, tanda tangan pengambilan sumpah.
dan alih federasi yang saya pikir itu hanya memakan 1 bulan, ya kan? Ya, kalau kita lewatkan, ya sayang juga. Tapi sekarang dengan langkah cepat, satset dari Ketua Umum, kita harus bisa memberikan apresiasi ya untuk Erick Thohir. Dengan saya Bung Ropan, sampai di sini. Ciao.